Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dan kuasa, hikmat dan pengertian boleh bekerja bagi setiap kami yang melihat video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus melindungi kami. Pengertian-pengertian baru boleh menjadi milik kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Marius Justinus kembali hadir di hadapan kita untuk kita boleh belajar sharing kebenaran firman Tuhan, ya. Yang mana pada hari ini saya mengambil satu topik yang luar biasa, ya. Apalagi orang-orang tua yang punya anak, ya, kemudian pemimpin-pemimpin rohani, bahkan orang-orang muda, calon orang tua, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu cerita, ya, mengenai seorang hamba Tuhan, tapi dia gagal, ya. Saya boleh katakan dia gagal di dalam mendidik anak-anaknya. 1 Samuel 2 ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Eli ini punya anak laki-laki. Mereka punya kelakuan yang dursila, ya. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo, ya. Jadi dalam cerita ini Imam Eli mempunyai 2 orang anak, ya. Di ayat selanjutnya nanti kita akan ketahui bahwa ayatnya adalah anaknya bernama Hofni dan Pinehas. Firman Tuhan menuliskan bahwasanya mereka ini adalah orang yang dursila, ya. Dari mana kita tahu mereka dursila, ya? Saya bacakan di sini. Ayat 22 dikatakan, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, ya. Jadi Hofni dan Pinehas ini adalah pelayan yang meneruskan pelayanan daripada orang tuanya itu Imam Eli, tetapi mereka tidak menghargakan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Mereka mengganggu, mereka mencemari para pelayan-pelayan wanita, ya, yang ada di rumah Tuhan pada waktu itu. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah, ya, sebagai orang tua kita harus belajar dan mengerti. Kita harus tahu dan kita harus mengerti apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Dan sebagai orang tua kita harus tegas dalam menyampaikan nasihat, dalam memberikan disiplin kepada anak-anak kita, ya. Samuel ini bukan Samuel, ya. Imam Eli ini adalah contoh orang tua yang kurang baik, contoh orang tua yang terlalu lemah terhadap anak-anaknya, ya. Kesalahan fatal apabila kita sebagai orang tua salah dalam mendidik anak atau terlalu lemah, ya. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwasanya Eli tidak punya kekuatan, ya. Saya baca sekali lagi, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan.
Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahkan bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Ketika Samuel diberitahu, dikabarkan, disampaikan, ketika Imam Eli, kepada Imam Eli disampaikan kabar, disampaikan berita bahwa kedua anaknya itu melakukan hal-hal yang dursila, melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, Imam Eli hanya berkata, "Janganlah begitu." Imam Eli tidak mengambil keputusan, dia tidak mengambil keputusan untuk menindak tegas anak-anaknya. Dia tidak menghentikan pelayanan anaknya. Dia tidak memberikan disiplin kepada kedua anaknya. Dia hanya berkata, "Janganlah seperti itu." Ya. Itu adalah cara yang terlalu lemah. Yang mau saya katakan ya, itu adalah cara yang terlalu lemah ketika kita mendidik anak-anak. Ketika orang menyampaikan sesuatu tentang anak kita bahwa mereka melakukan hal yang salah, mereka melakukan tindakan-tindakan amoral, lalu kita hanya berkata, "Janganlah seperti itu." Saya rasa itu adalah nasihat yang terlalu lemah. Sebagai orang tua, kita lihat bahwasanya Imam Eli ini tidak punya kekuatan, padahal dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa pada masanya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, lewat firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada kita, ya. Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menuliskan bahwasannya kita harus mengajarkan kebenaran, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita secara berulang-ulang. Supaya apa? Supaya pemahaman, pengertian akan kebenaran itu benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua, kita harus ambil waktu untuk mengajarkan kebenaran secara berulang-ulang kepada anak-anak kita. Jangan abaikan itu. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus mengajar anak-anak kita untuk menolak dosa dan memiliki moral yang baik atau nilai-nilai kekristenan. Ya. Jadi sebagai orang tua pengikut Yesus, kita harus ajarkan anak kita kebenaran. Yang kedua, kita harus ajarkan anak kita untuk menolak dosa. Kita harus kasih tahu kepada mereka bahwasanya contohnya mencuri itu dosa. Kita harus kasih tahu kepada mereka bahwasanya contohnya berbohong itu dosa. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwasanya ya memfitnah itu dosa. Kita harus ajarkan kepada mereka contohnya malas itu adalah dosa. Sehingga kita bisa berkata kepada mereka, jangan lakukan itu. Sebagai orang tua, kita harus punya kekuatan. Kita harus punya kesanggupan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Kita tidak bisa tinggal diam dan berkata, janganlah begitu. Dan selanjutnya, bila anak-anak kita sudah bertindak di luar batas, sebagai orang tua, kita harus bertindak tegas. Ya. Dalam Amsal 19 dikatakan di sini ayat yang ke-18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi sebagai orang tua, kita harus punya harapan. Sebagai orang tua, kita harus punya harapan untuk mendidik anak-anak kita dalam kebenaran. Kalau mereka sudah terlanjur melakukan kesalahan yang fatal, kita harus cambuk mereka. Kita harus cambuk
Dalam arti kita harus tegas. Dalam arti kita harus memberikan disiplin. Ya, sebagai orang tua kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita tarik fasilitas yang kita berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwasanya mereka salah. Jadi kita tidak cukup hanya mengatakan janganlah seperti itu. Oh nakku, janganlah seperti itu. Oh nakku, nggak boleh seperti itu. Kalau kesalahan anak kita sudah fatal, itu nggak boleh. Kalau sudah kesalahan anak kita fatal, kita tidak, sebagai orang tua, kita tidak cukup berkata, oh nakku, janganlah seperti itu. Itu nasihat yang tidak kuat. Itu teguran yang kurang kuat. Itu teguran yang lemah. Tetapi apabila anak kita sudah melakukan kesalahan yang fatal, sebagai orang tua, berikan disiplin. Ya, berikan disiplin, ajarkan kepadanya tanggung jawab, tarik hak-haknya. Apa yang seharusnya sebagai haknya, tarik untuk sementara sampai dia betul-betul menyadari. Begitu juga ketika kita menjadi seorang pelayan, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, kalau anak-anak kita sudah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang fatal, kita harus belajar dari kesalahan Eli. Jangan dibiarkan. Berikan disiplin, ya. Hentikan untuk sementara. Supaya apa? Supaya dia mengerti, supaya dia punya moral, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Haleluya. Apa yang terjadi kepada Hofni dan Finehas adalah dalam 1 Samuel 4, ya. Katakan tadi dalam 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 ayat 10 dan 11 dikatakan di sana, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Nah, kita sebagai orang tua tidak mau hal ini terjadi. Ya. Kita tidak mau sebagai orang tua hal ini terjadi, hal-hal seperti ini terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena kelalaian kita sebagai orang tua dalam mengajari anak-anak kita. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwasanya ketika ini disampaikan kepada Imam Eli, apa yang terjadi? Kata orang itu, ayat 16, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran, kata Eli. Bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Finehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Luar biasa sekali. Ya. Yang dalam hari itu juga Hofni dan Finehas tewas. Bahkan Imam Eli tidak bisa menerima. Kenapa? Dia menyesali. Ya, dia terkejut melihat akibat daripada kesalahan anak tadi. Akhirnya dalam satu hari Hofni, Finehas dan Imam Eli tewas seketika. Ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang mau saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya mau katakan adalah apabila anak kita sebagai orang tua kita mendengar anak-anak kita sudah melakukan hal-hal yang di luar batas, ambil tindakan. Ambil tindakan, jangan biarkan hal itu terjadi. Tegaskan. Berikan disiplin. Hajar. Tapi jangan inginkan kematian. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita pun selamat, anak-anak kita pun selamat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara diberkati? Menjadi orang tua di dalam kekristenan adalah tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan dituntut. Pengajaran apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Termasuk kita pemimpin-pemimpin rohani. Kita yang memiliki kepemimpinan di dalam organisasi.
kita memiliki jabatan di gereja, di rumah Tuhan, hati-hati. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Kalau sudah tahu sebuah kesalahan, lebih bagus kita tegur, nasihati, stop pelayanan. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Itu adalah teguran yang nyata-nyata dan mendidik, dan itu tindakan mengasihi. Haleluya. Memang kemungkinan besar ada risiko, ya, tetapi ingatlah, tindakan kita itu sudah benar. Haleluya saudaraku. Inilah yang mau saya sampaikan, ya. Jangan sungkan memberikan disiplin, jangan sungkan memberikan teguran kepada anak-anak kita. Apalagi sudah fatal kesalahan. Tegaslah. Supaya apa? Supaya engkau bisa menyelamatkan jiwanya, bisa menyelamatkan nyawanya, bisa memberikan pemahaman yang benar. Haleluya. Bapa yang baik dalam sorga, inilah firman-Mu, inilah pembahasan kami hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya para orang tua dan para pemimpin-pemimpin di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat, pengertian, kuasa, otoritas untuk memimpin, hikmat untuk mengajari dan mendidik anak-anak untuk hidup dalam kebenaran, kiranya boleh bekerja bagi kami. Di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi setiap orang tua yang melihat video ini, untuk boleh mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya Marian Susitorus mau undur diri dari hadapan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.